Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengelola website di lingkungan Universitas Islam Indonesia, baik perwakilan dari website fakultas, website jurusan, program studi, dan juga website unit. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayatnya serta memberikan kita berkah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara workshop daring kedua tentang desain dan tata kelola website di lingkungan Universitas Islam Indonesia kali ini. Walaupun kalian dilaksanakan dengan daring, semoga ini tidak mengurangi esensi dan juga manfaat dari adanya workshop ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi sang akhir zaman yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu pengelola website yang saya hormati, berikut akan kami sampaikan susunan acara pada workshop daring 2 tentang desain dan tata kelola website di lingkungan Universitas Islam Indonesia, yakni yang pertama pembukaan, kedua dilanjutkan dengan materi workshop yang akan dipaparkan oleh Kepala Bidang Humas dan juga tim web support. Sesi ketiga adalah tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah launching UI Website Appreciation 2020 dan yang kelima adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu materi workshop daring 2 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Ibu Ratna Permatasari SIKOM MA dan juga tim web support UI Mbak Ana Yuliani SPSI dan juga Mbak Rizky Falahia Eskom tentang desain dan tata kelola tema website di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengelola website di lingkungan UI, mulai dari pengelola website di tingkat fakultas, tingkat program studi, tingkat unit layanan, hingga ke program ke pusat studi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua meluangkan waktu dalam workshop kedua mengenai saat ini tentang website design. Mungkin untuk awalan, mengapa pada akhirnya kami menyelenggarakan yang kedua, karena memang ini adalah lanjutan. Berikutnya adalah untuk menindaklanjuti bahwa saat ini kondisi UI itu masih dalam kondisi pandemi atau mungkin paling dekatnya kita masih ke arah transisi, sehingga perkuliahan belum bisa dimulai dengan normal seperti biasa, sehingga kebutuhan informasi di ruang virtual itu sangat dibutuhkan. Untuk itulah saya bisa mengatakan bahwa keberadaan website ini benar-benar menjadi garda depan dari unit kita masing-masing. Untuk ranah universitas ada website UI, untuk ranah fakultas masing-masing, sehingga harapannya di sini kita tidak saja untuk kebutuhan para mahasiswa, tapi juga untuk semua stakeholder yang terkait dengan UI. Karena kita tahu informasi yang terakhir saya terima, kita masih akan kuliah online dan apapun kita coba masih dalam kondisi virtual hingga awal 2021, sehingga harapannya pengoptimalisasian konten dan lain sebagainya menjadi sangat urgent dan penting seperti itu. Untuk materi awal hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa pentingnya web design, karena sebenarnya ketika berbicara tentang web design ini menjadi sangat subjektif. Tiap orang memiliki preferensi desain, tiap orang memiliki perasaan suka tidak suka terhadap salah satu desain.
Adapun UI sendiri sudah memiliki brand guideline. Brand guideline itu harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masing-masing website di lingkungan UI, tapi juga memberikan keleluasaan sehingga kita bisa sama-sama berproses walaupun dengan masing-masing pengelola. Seperti itu. Silahkan di share screen Mbak Ana untuk materinya. Ya, untuk alasan kenapa pada akhirnya web design ini menjadi cukup kalau ranahnya adalah ranah desain menjadi sangat penting karena memang di sini tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada di sebuah kondisi di mana visual itu menjadi hal yang sangat penting. Visual menjadi hal yang sangat dipertimbangkan ketika akan memutuskan sesuatu. Bisa dari kacamata pemasaran, bisa dari kacamata brand, bisa dari kacamata untuk kacamata value seperti itu. Sehingga kami melihatnya pertama bahwa kenapa pada akhirnya kami mengeluarkan brand guideline karena memang desain web itu sangat terkait dengan brand image. Di saat kita sama-sama paham bahwa harapannya ketika membawa subdomainnya uii.ac.id, harapannya itu brand image yang kita bawa itu sama, seperti itu. Itulah kenapa kita mencoba untuk paling nggak menyeragamkan tema standar dari web UI. Berikutnya selain berbicara tentang brand image, kita juga perlahan juga mulai memahami bahwa 75% mulai ini berdasarkan data, 75% pengakses website itu mulai memberikan penilaian terhadap kredibilitas perusahaan hanya dilihat dari websitenya saja. Karena kita tahu bahwa tidak mudah untuk datang ke sebuah tempat dan sangat mudah untuk mengakses website, ya kita cukup bisa bahwa ya kita menjudge perusahaan itu dari websitenya saja, seperti itu. Itulah kemudian kami sering mendapatkan komplain atau keluhan kalau saja ada website yang kemudian mungkin hanya sepersekian menit itu down atau kemudian dari segi desain mungkin juga perlu diperbaiki seperti itu. Karena memang orang itu sangat melihat dari kredibilitas perusahaan. Walaupun tidak harus terkait, tapi kita juga setuju bahwa pada akhirnya kita harus menjaga nama baik UI dengan berbagai macam produknya itu dengan tetap menjaga website dan kontennya, terlebih mengenai updating konten tersebut. Dikarenakan ternyata hanya butuh kurang dari 1 detik, bahkan datanya ini sangat detail ketika mengatakan kurang dari 50 milisecond, jadi bahkan kurang dari 1 detik dengan kita hanya mengklik satu website lalu kemudian langsung masuk ke impresi awal kita. Nah, impresi awal ini yang kemudian membuat ada kaitannya dengan bisnis kita di UI atau kemudian kalau di teman-teman ada di dalam ranah prodi atau fakultas itu sebenarnya itu prodi fakultas itu seperti apa. Nah, itu sangat relate ternyata, sangat terkait. Karena ini kenyataan pahitnya bahwa lebih dari 38% itu akan ya udahlah saya nggak mau ngikutin lagi, bahkan saya tidak mau engage itu lebih dari sekedar mengikuti, buka. Bahkan kalau kita masuk ke website kita masuk ke beberapa tab-tab itu. Jadi kalau sampai web design ini tidak menarik, nanti akan membuat audience atau yang mengakses website menjadi berhenti. Hanya karena layout websitenya tidak menarik dan juga kontennya juga tidak update, seperti itu. Berikutnya adalah di webinar yang pertama kemarin sudah
dibahas mengenai SEO, Search Engine Optimization, di mana kemudian web design itu juga membantu strategi ke arah SEO juga. Dan yang paling penting karena kita berada di sebuah perusahaan jasa pendidikan, di mana jasa pendidikan untuk S1, bahkan S2, bahkan S3, ataupun D3, dan ranah profesi, di mana semua itu ketika customer sudah percaya dengan kita, produk yang kemudian kita gunakan di sini hingga bertahun-tahun, untuk anak S1 aja sampai lebih dari 4 tahun lah waktu yang dibutuhkan. Nah, itulah kemudian web design sangat dibutuhkan untuk membangun trust atau kepercayaan, karena ketika websitenya itu cukup terpercaya, customer atau stakeholder yang lain melihat bahwa WII sebagai perusahaan jasa pendidikan itu memiliki kredibilitas dan memiliki trust yang cukup bagus, seperti itu. Itu yang tidak bisa dipungkiri, termasuk saya juga mulai melihat dan mempertimbangkan bahwa WII ini salah satu kelebihan, walaupun mungkin tidak bisa dikatakan hanya WII seperti itu, adalah public trust. Bagaimana publik atau khalayak umum sangat memberikan kepercayaannya terhadap WII, di mana WII ini pasti bagus, pasti terpercaya, pasti memiliki kualifikasi yang bagus. Nah, hal-hal mengenai public trust ini yang harapannya kita bisa sama-sama menuangkannya di website, termasuk di dalam hal web design, seperti itu. Nanti akan dijelaskan panjang oleh teman-teman Mbak Ana dan Mbak Rizky, di mana alasan kenapa pada akhirnya desain web ini menjadi penting, karena pada akhirnya kita dengan gampangnya membuka gadget, dan gadget ini kita dengan gampangnya juga menutup. Jadi buka dan tutup itu menjadi sangat gampang, di mana nanti dibutuhkan kalau dikatakan kepakaran kok tidak tepat gitu. Kita mengatakan membuild lah. Jadi kalau membuild itu boleh sambil belajar, seperti itu. Karena pada akhirnya orang itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan suka dengan website yang bagus. Seperti itu. Kita bicara desain, dan kalau kemarin kita bicara konten, tapi hari ini kita bicara desain, sehingga kita tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang itu suka dengan desain web yang bagus. Ketika kenyataannya berkata seperti itu, kita mencoba perlahan ke arah yang seperti itu. Karena memang ketika tidak bagus dan tidak nyaman, ya mereka akan dengan gampangnya menutup desain tersebut. Adapun untuk yang dikatakan good design atau desain yang bagus itu seperti apa, ada banyak hal nanti akan dijelaskan. Tapi yang jelas memang berdasarkan penelitian mengatakan bahwa 86% dari pengunjung dari website itu ingin melihat produknya. Produk kita itu apa? Produk kita adalah program studi. Itulah kemudian isi dari program studi itu yang harus ada dan gampang diakses oleh pendaftar atau khalayak, itu ditaruh di tampilan yang lebih mudah diakses. Selain itu juga hal yang kecil tapi signifikan itu adalah tombol kontak, itu juga penting, karena sekarang kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, kalau saya malas mikir kontak gitu, saya masuk ke websitenya, kemudian saya cari tombol kontak, lalu kemudian saya cari kontaknya. Itu yang kemudian saya kemarin sempat beberapa kali dan melakukan sedikit pencarian membuat list nama-nama kontak dari masing-masing website di lingkungan WII dan di Bapak Ibu saat ini. Itu ada beberapa prodi yang masih menggunakan nama subdomain Gmail, seperti itu. Harapannya semua email resmi itu sudah menggunakan email WII, wi.ac.id. Lalu berikutnya adalah nomor, itu
ya nomor kantor itu walaupun di bawahnya juga diperbolehkan untuk nomor HP karena kondisi pandemi saat ini yang memang kita mungkin tidak terlalu sering di kantor, tapi harapannya tetap ada nomor kantor dan nomor ekstensinya serta nomor handphone yang memang bisa memudahkan kita akses di mana-mana. Dan juga yang belum yang sudah tapi kemudian ada yang belum itu alamat itu juga ada yang sudah menuliskan, ada yang belum seperti itu. Nah, karena memang ketika kita googling itu hanya akan mereverse ke nama website kita. Nah, kemudian website kita ini menjadi acuan apakah informasi di website kita itu cukup bagus apa enggak. Tapi sebelum masuk ke informasi tersebut, pertanyaannya apakah pengakses atau audience atau people atau orang-orang ini apakah mudah untuk nyari tombol kontak, apakah mudah untuk melihat produk jasa kita dan lain sebagainya. Itu yang kemudian sama-sama kita akan ikuti dari webinar saat ini. Navigation, kalau bahasa di sini kita menggunakan navigasi, jadi mata dan lain sebagainya, seperti itu. Kita sudah ada template-nya ya, kita sudah ada template di website, kita sudah ada template di standar branding guideline. Harapannya dengan template yang sudah ada, minimal sudah ada sedikit arahan mengenai baiknya template atau desain web itu standarnya seperti ini standar minimalnya. Nah, itulah kemudian harapannya nanti teman-teman di sini semua sudah menggunakan template dari WII, seperti itu. Setelah ini akan ada materi yang lebih detail mengenai desain web dan harapannya di sini sebenarnya kami tidak mempush untuk harus bisa, tapi bisa di sini sangat boleh membuka ruang diskusi yang sangat luas bahkan setelah webinar saat ini selesai. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan berikutnya ke pemateri berikutnya. Silakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya workshop pada siang hari ini akan saya pandu terkait dengan beberapa penjelasan dari mungkin elemen websitenya ya. Jadi terkait dengan desain, kemudian nanti kita akan membahas tentang mungkin beberapa hal tentang tema dari Enfold yang perlu Bapak Ibu pengelola ketahui begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna bahwa website itu seperti rumah ya. Jadi sama seperti kita ada di rumah, tentu kita ingin memperlihatkan atau ingin menjelaskan bahwa ingin memperlihatkan bahwa rumah kita itu adalah rumah yang nyaman untuk kita tempati dan juga rumah yang nyaman untuk dikunjungi oleh orang lain begitu. Itu kenapa workshop desain dan tata kelola tema di website kita ini kita adakan pada siang hari ini. Baik, terkait dengan desain nanti kita akan yang pertama dari workshop sebelumnya kita mendapat beberapa masukan dari Bapak Ibu pengelola. Dari evaluasi tersebut banyak yang memberikan masukan bagaimana cara best practice-nya untuk mendesain homepage, kemudian untuk men-setting layer slider, kemudian ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana men-setting website untuk dijadikan versi 2 bahasa bilingual seperti itu. Baik, yang pertama, desain yang kita maksud di sini selain desainnya estetik, kita juga karena kita berada di bawah payung Universitas Islam Indonesia, maka kita harus mendesain website kita itu dengan
branding guideline begitu ya. Beberapa panduan warna seperti penggunaan warna kuning dan juga warna biru itu sudah ada di branding guideline. Kemudian juga beberapa saat yang lalu sekitar pertengahan atau akhir tahun 2019 ini sempat kita inisiasi, kemudian sudah jadi peraturannya yang tertuang pada peraturan Rektor UII nomor 22 tahun 2019 tentang tata kelola situs web. Jadi di sini nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian lampiran itu nanti kita informasikan linknya. Jadi di sana ada beberapa informasi terkait dengan mulai dari tata kelolanya web siapa saja, kemudian juga terkait dengan domain, kemudian juga terkait dengan standar mungkin pewarnaan, kemudian informasi apa saja yang sekiranya harus tampil di halaman pertama atau di website kita. Baik, nah pada evaluasi workshop pertama ini banyak pertanyaan yang bagaimana sih Mbak, coba tolong didemokan secara singkat mungkin cara mendesain homepage-nya di website, karena mungkin beberapa memang ada yang masih dasar sekali untuk keterampilannya atau skillnya untuk pengelolaan WordPress begitu ya. Kalau dari kami sendiri biasanya kita untuk mendesain web itu kita bisa pakai dua cara ya. Pertama kita bisa mencontoh web lain atau mungkin kita bisa mencontoh atau memodifikasi tampilan homepage kita sebelumnya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa fitur enfold itu kita bisa melakukan save tema, save layout yang sebelumnya sudah terdesain di halaman itu bisa kita save dan kita gunakan lagi. Kemudian kita tinggal mungkin memodifikasi atau menambahkan beberapa elemen yang lain begitu. Yang selanjutnya kita juga bisa mendesain dari awal ya. Biasanya kalau kita sih mencari semacam inspirasi desain begitu dari website. Misal nanti kita searching desain info untuk website edukasi atau apa begitu. Nanti kemudian kita buat wireframe-nya ya. Wireframe-nya kalau kita biasanya bikin ini lebih ke untuk panduan kita saat mendesain. Jadi kita bisa bikin istilah untuk coret-coretan begitu. Misalnya bagian atas nanti bannernya seperti apa, bawahnya nanti ada section apa. Nah, dengan kita membuat desain seperti ini nanti Bapak akan memudahkan Bapak Ibu untuk melayout tampilan homepage-nya. Bahkan sebelum ke aplikasi seperti ini, biasanya kita coret-coret di sketsa kasar seperti ini. Biasanya kita rapat bareng, kemudian kira-kira webnya mau seperti apa sih? Nah, ini kita desain seperti ini dulu. Itu untuk awalannya. Nah, ini contohnya kemarin sebelumnya web humas itu kita redesign, itu kita mirip membuat wireframe seperti ini, kemudian kita aplikasikan menjadi tampilan yang kita sesuaikan di websitenya begitu. Nah, misalnya seperti ini. Memang tidak selalu apa yang ingin kita aplikasikan di website itu bisa sepenuhnya mirip dengan yang kita buat di wireframe, tapi setidaknya kita bisa ada panduan begitu. Kalau untuk awalan, karena mungkin keterampilan kita masih terbatas, itu kita bisa mengoptimalkan dari elemen-elemen yang nanti ada di enfold. Tapi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah skillnya lebih di atas rata-rata, nanti bisa juga main di CSS-nya begitu. Nah, ini terkait dengan nanti praktek kita untuk elemen-elemennya, nanti akan kita praktekkan di akhir ya, nanti bersama Mbak Rizky. Kemudian ada juga pertanyaan terkait slider. Nah, kita sempat melihat beberapa slider dari website-website, ada website fakultas dan lainnya. Itu memang mungkin Bapak Ibu kadang bingung begitu ya, mau bikin slider itu gimana, apa harus bisa
harus bisa Photoshop atau apa. Kadang kan kita berpikir seperti itu. Padahal kalau kita mau cari apa ya istilahnya mengakali, kita bisa membuat slider yang simple istilahnya, ada background sama kata saja itu sudah cukup. Tapi kadang kita mungkin terlalu ingin yang ada backgroundnya, ada vektornya, ada kata-katanya, ada fotonya, jadi malah bingung. Akhirnya kita nggak jadi desain slider begitu. Untuk ide beberapa slider yang bisa kita lakukan dengan sederhana dan mudah begitu ya. Kita sebenarnya bisa memilih foto. Kita bisa ambil foto dari yang sudah ada, atau kita bisa juga download foto yang ada di internet begitu. Biasanya cari yang free copyright begitu. Kemudian nanti tinggal kita, biasanya kalau ada gelap-gelapnya seperti ini nanti kalau di editing foto sekarang itu kan ada vignette, nah itu bisa pakai itu. Kemudian tinggal kita tambahkan di bagian ditambahkan kata-katanya begitu. Sebenarnya salah satu aplikasi yang mudah yang bisa kita pakai itu, kita misal punya satu foto nih, kita bisa pakai semacam aplikasi Canva, mungkin Bapak Ibu tahu. Itu bisa mungkin di HP atau di online juga bisa. Kalau kita di HP agak susah layoutingnya, pegang-pegangnya begitu, kita bisa menggunakan Canva yang via online, via webnya begitu. Itu juga bisa jadi solusi kalau mungkin kita agak bingung kalau pakai Photoshop. Nah, ada juga inspirasi dari FTI ya, ini yang memadukan ada fotonya, kemudian ada kata-kata dan juga ada vektornya. Mungkin ini jauh lebih yang untuk expert lagi, meskipun sebenarnya kita bisa mengakali dengan tadi itu aplikasi-aplikasi di HP yang sebenarnya bisa kita optimalkan untuk mendesain ini. Ada juga kita untuk slider itu kita bisa mengoptimalkan layer slider ya. Di sana kita bisa membuat semacam semi animasi. Ini seperti webnya FTSP ya, webnya yang mengelola Mas Rizka dan kawan-kawan. Ini ada efek-efek jalan-jalannya begitu, mungkin nanti bisa kita cek sama-sama. Kemudian kalau yang ini salah satu yang mungkin masih jarang dipakai teman-teman di fakultas atau di unit itu, yang kita background kita itu video. Mungkin kalau kita melihat beberapa kampus lain seperti UGM itu ada yang sudah menggunakan looping gitu ya, looping. Jadi videonya ini ada di YouTube, kemudian nanti kita jadikan background. Nanti secara detailnya seperti apa, kalau Bapak Ibu tertarik untuk pengen tahu caranya, nanti kita bahas di belakang, ada demonya. Oke, untuk layer slider kemarin sudah dijelaskan Mbak Rizky ya, di sesi 1 ada ukurannya, standarnya agar lebarnya itu presisi. Sebenarnya untuk ke bawah itu bisa juga lebih panjang, atau ke sampingnya itu bisa lebih panjang dari ini. Nanti dia akan mengikuti, tapi jangan lebih kecil, karena kalau lebih kecil nanti dia akan tidak bisa fluid begitu. Oke, ini salah satu isunya di layer slider. Mungkin Bapak Ibu beberapa saat terakhir ini menemukan ini di layer slider ya. Jadi isu terkait layer slider tidak bisa update, kemudian juga layer slider sudah tidak bundling dengan tema involved begitu. Jadi memang kalau kita baca informasinya, fitur layer slider yang biasanya kita pakai dan dia itu paketan dengan tema involved, itu beberapa saat yang lalu memang sudah out of bundling ya. Jadi dia sudah tidak bergabung dengan involved. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau mengupdate atau menggunakan versi terbaru, itu memang, atau ke depan itu update-nya akan tidak seperti yang dulu kayak gitu. Kemarin
kita sempat cari informasi terkait dengan live slider ini, apakah plugin ini bisa kita beli bundling seperti yang tema Enfold agar bisa dipakai oleh semua website Bapak Ibu semuanya begitu. Tapi ternyata harganya lumayan kalau kita beli untuk banyak begitu. Jadi untuk live slider ini kita baru melanggan yang pro untuk website UII saja begitu. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin dari prodi ada yang mau meneruskan menggunakan live slider, ini nanti bisa membeli yang pro begitu. Nanti kita bisa bantu memandu untuk proses instalasinya. Nah ya, jadi terkait dengan live slider tadi sebenarnya kita ada beberapa opsi sih, misal karena sampai saat ini kita masih baik-baik saja dengan live slider. Jadi dari kita sih rekomendasinya nggak apa-apa kalau masih tetap mau dipakai sampai mungkin nanti ke depan kita nggak bisa menggunakan live slider lagi begitu. Atau Bapak Ibu bisa mengajukan untuk pembelian live slider yang pro. Itu kemarin kita beli sekitar 2 juta kalau nggak salah untuk satu website. Atau Bapak Ibu mulai mengantisipasi atau berpindah, kalau yang biasanya sudah pakai live slider bisa berpindah ke plugin slider yang lain seperti workshop lalu yang sudah dijelaskan Mbak Rizky, bisa pakai smart slider atau ada revolutioner slider begitu. Nanti bisa dicek masing-masing di add pluginnya gitu ya. Nanti untuk misalnya Bapak Ibu memang nanti mau ke depan mau berganti dengan plugin lain atau mungkin plugin live slider-nya sudah tidak akan dinonaktifkan atau takut nanti malah tiba-tiba ngehang, nanti juga bisa kita setting di tema Enfold-nya. Jadi nanti di bagian layout builder ini ada pilihan deaktif, ini bisa kita deaktif. Nanti kalau sudah kita deaktif, ini bagian live slider ini akan hilang begitu. Kalau untuk yang pro, ketika nanti kita sudah beli yang pro, maka live slider-nya yang dulunya tidak ada di plugin, setelah kita beli pro, kita ubah yang dari Enfold ke yang pro, itu nanti tampilan live slider-nya akan berpindah ke plugin begitu. Jadi dia sekarang kalau kita langganan atau beli yang pro, dia berdiri sebagai plugin tersendiri begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mulai dicek ya terkait dengan logo aplikasi logo UII di websitenya masing-masing. Kemarin kita sempat menemukan beberapa prodi itu sebenarnya sudah benar sih di penulisannya, cuma memang fontnya itu masih keliru. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengecek lagi apakah sudah benar logonya atau belum. Kalau misalnya belum, nanti bisa chat ke WA web support atau Bapak Ibu bisa juga order logo ke tiket web support kita. Nanti kita bantu buatkan logonya yang baru sesuai dengan prodi masing-masing begitu, unit masing-masing. Selanjutnya ini terkait dengan setting tema Enfold ya. Mungkin Bapak Ibu dari awal biasanya karena untuk saat ini ketika kita menginstalkan untuk yang baru, website baru itu biasanya kita instalkan langsung dengan tema sudah ikut, kemudian juga setting UII-nya sudah ada begitu, setting sesuai desain UII-nya sudah ada. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum terlalu familiar dengan menu Enfold ini, padahal ini adalah salah satu yang pokok dari tema kita, tema Enfold-nya UII begitu ya. Dari sini nanti kita bisa ubah logonya. Kalau tadi logonya keliru, kita juga bisa ubah icon tampilan di atas itu. Kemudian di sini kita juga import export. Nah, import export ini misalnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu
ada website, mengelola website tidak hanya satu. Jadi mungkin mengelola website pusat studi, kemudian mengelola website prodi atau fakultas juga. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur import atau ekspor daripada Bapak Ibu mendesain dari awal. Jadi kalau misalnya websitenya prodi sudah ada, nanti tinggal diekspor, kemudian nanti tinggal diimport. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya nanti silahkan, mungkin bisa ya dari sekarang, nanti ketika demo Bapak Ibu bisa melaporkan ke Mbak Rizky. Nanti kita bisa, saat demo kita bisa sama-sama cek terkait dengan tema update-nya. Karena mungkin ada beberapa website yang tokennya ini belum terisi, atau mungkin bahkan temanya itu masih pakai APA. Jadi tema Enfold-nya terbaru belum terinstall. Nah, nanti kita cek sama-sama agar nanti setelah ini tema Enfold Bapak Ibu sekalian itu setidaknya bisa fix dengan tema Enfold Official UI yang terbaru begitu. Nanti ini ya Mbak Rizky terkait token temanya, salah satu highlight-nya. Kemudian untuk elemen Avia Builder-nya nanti akan dijelaskan per part elemennya lebih lengkap oleh Mbak Rizky. Jadi di sini nanti pasti Bapak Ibu yang biasanya sudah mulai belajar desain itu mulai hafal ya dengan pilihan-pilihan di sini. Jadi biasanya kalau kita benar-benar dari awal itu kan biasanya tetap sudah ada beberapa page ya, maksudnya dari pengelola sebelumnya. Itu Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Jadi nanti bisa mempelajari elemen-elemen yang dipakai apa, kemudian kita bisa belajar di page yang lain. Dan page nanti yang sudah kita buat itu bisa kita save di sini nanti. Jadi ketika kita membuat banyak halaman dengan tema yang sama, itu kita bisa membuat satu saja, kemudian kita bisa aplikasikan temanya ke halaman yang lain, begitu. Nah, ini kemarin juga pertanyaan dari beberapa pengelola yang mungkin akan mengajukan akreditasi internasional ya. Biasanya websitenya membutuhkan website yang versi Indonesia dan juga versi bahasa Inggris. Nah, kalau dari kita, biasanya kita menggunakan fitur ini. Website bilingualnya kita bermain di menunya, di conditional menu. Mungkin ada beberapa pengelola yang menggunakan fitur bilingual yang modelnya, misalnya ada page bahasa Indonesia, bahasa Inggris begitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau dari kita lebih merekomendasikan ke sini, ke conditional menu. Nanti juga akan kita praktekkan sama-sama. Mungkin itu sih, langsung saja, atau mungkin sebelum kita praktek, Bapak Ibu mungkin ada request begitu, bisa di kolom pertanyaan ya, mungkin ada request apa dulu, atau selain nanti yang kita demokan apa yang ingin diketahui, bisa silahkan di kolom komentar, nanti kita praktekkan sama-sama. Begitu ya Bapak Ibu.